saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pembacaan dari surat 2 Petrus. Kita membaca dari pasal yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10, 2 Petrus pasal yang kedua, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan bagi kita. Kita akan membaca dari ayat yang ke-10 bagian kalimat yang ketiga, jadi bagian yang bawah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih di dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua pengertian yang Tuhan mau kami pahami lewat kitab suci, lewat firman-Mu, supaya Tuhan yang berikan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah belas kasihan, sebab kami tidak mempunyai apapun dan siapapun untuk memberikan pengertian akan firman kepada kami. Baik hamba-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara, kami semua adalah orang-orang yang sudah tersesat, dan kami perlu anugerah Tuhan, supaya Tuhan yang murnikan kembali kami dan layakkan kami untuk menjadi milik Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, pimpin supaya segala hal yang penting yang akan merubah hidup kami, Tuhan berkenan berikan pada hari ini melalui hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara sekalian, kita melanjutkan perkataan-perkataan dari surat Petrus ini dan seperti yang kita sudah baca bersama-sama, ini perkataan yang sangat keras. Petrus memakai kalimat-kalimat yang sangat kasar. Dia mengatakan bahwa para guru palsu itu sama seperti hewan yang tidak punya akal. Binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka adalah penghujat. Saudara bayangkan ya, pengajar palsu ini adalah penghujat. Kemudian dikatakan mereka menghujat yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi saudara, ini kalimat-kalimat yang tentu bukan sesuatu yang bisa dikatakan dengan ringan. Ini adalah kalimat yang dinyatakan di dalam murka. Murka yang sangat besar bahkan. Dan apa yang Petrus katakan ini, seperti kita sudah bahas, adalah tentang tema yang sama ya, tentang guru palsu. Guru-guru yang pura-pura menjadi milik Tuhan, lalu bangkit kemudian mulai mengajarkan sesuatu yang gak ada satupun yang pernah mengerti, yang ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan ajaran yang ada. Ini ajaran palsu. Nah jadi saudara, perkataan keras ini adalah untuk guru-guru palsu. Dan nanti kita akan lihat beberapa bagian yang kita sudah baca, mengapa mereka disebut sebagai binatang yang tidak berakal, kemudian mereka penghujat, lalu dikatakan mereka adalah orang-orang yang akan tangkap jemaat yang lemah, jemaat-jemaat yang tidak mempunyai pengertian. Ini adalah orang-orang yang akan ditipu oleh mereka. Nah, jadi saudara, kita akan lihat ya mengapa hal-hal kasar ini dikatakan, dan kita akan kembali bahas lagi. Sebenarnya guru palsu ini apa sih? Problemnya apa? Nah saudara, tentu kalau kita bicara tentang agama yang beda, bukan tentang kekristenan misalnya, kita bicara tentang orang-orang yang menganut kepercayaan penyembahan berhala, Petrus tidak akan khotbah sekeras ini. Ini adalah khotbah yang diberikan dengan sangat keras. Bukan kepada
orang-orang yang menganut agama beda. Ini bukan kepada penyembah berhala. Yang Petrus sedang bagikan di sini marah yang besar yang dikatakan adalah kepada orang Kristen, guru yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi yang tidak pernah mengenal Tuhan. Dan fatalnya adalah ketiadaan pengenalan akan Tuhan, tidak diutus oleh Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan, akan mengakibatkan doktrin yang rusak. Nah, biasanya kita akan berhenti sampai titik ini ya, doktrin yang rusak, doktrin yang salah itu harus dikoreksi. Kenapa doktrin yang salah harus dikoreksi? Ya supaya kita bisa punya pola pikir Kristen yang benar. Kita mau punya pola pikir Kristen yang benar. Tapi saudara, Petrus tidak bilang itu. Petrus mengatakan doktrin yang salah adalah bom waktu. Ini saya tentu tafsirkan ya, Petrus tidak bilang ini secara literal tentunya. Doktrin yang salah adalah bom waktu untuk kehidupan yang liar. Bagaimana cara hancurkan gereja Tuhan? Bikin doktrin yang salah dan setelah itu gereja Tuhan jadi liar. Saudara, ini berkali-kali terjadi dan dengan hati yang hancur kita akan melihat sejarah gereja dan mengetahui begitu banyak kelompok yang tidak sadar kalau mereka merupakan investasinya setan untuk kehancuran dari pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan. Nah saudara, ini saya tidak tahu ya berapa banyak dari kita yang menyadari apa yang Petrus tekankan ini. Kaitan antara doktrin yang benar dan kelanggengan gereja, dan doktrin yang salah dengan kehancuran moral dari kekristenan. Dan saya tidak bilang ini adalah efek hanya karena guru palsu, bukan itu saja. Tapi salah satunya adalah kalau saya tidak tahu doktrin yang benar, saya ada di ujung tanduk sebenarnya. Saya akan segera mempunyai kehidupan yang rusak, tinggal tunggu waktu. Karena dunia ini akan membagikan cara untuk bersenang-senang yang kita tidak pernah sadari karena kita tidak kenal Tuhan. Dan akhirnya kita terperangkap oleh oleh dunia yang mengajak kepada kita untuk memiliki kesenangan yang palsu. Kesenangan palsu lebih kuat daripada apapun untuk menarik kita menjadi tidak Kristen lagi. Nah, saya tidak bicara kepada orang-orang yang ada di gereja yang palsu atau kepada orang-orang yang mempunyai doktrin yang ngawur, tidak. Saya bicara kepada saudara ya, orang-orang Kristen, orang-orang GRII. Bahwa kita tidak kebal dari keadaan ini, bukan karena kita ada guru palsu, bukan. Tapi karena kita tidak lihat pentingnya doktrin, pentingnya ajaran. Saudara, ajaran sangat penting karena waktu saya tidak mengenal Tuhan, saya akan menginginkan hal yang lain. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya akan belajar untuk mempunyai keinginan, gairah kepada yang benar dari Tuhan. Nah sehingga cara yang paling mungkin untuk merusak pekerjaan Tuhan yang indah adalah kirim guru palsu. Bangkitkan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu mereka mulai mengadakan ajaran-ajaran yang palsu. Nah kita terus bicara ajaran palsu. Pak, ajaran palsu yang apa sih yang dimaksudkan? Minggu lalu kita sudah bahas mengenai ajaran palsu yang berkait dengan tidak mengerti doktrin inkarnasi. Yesus yang tidak benar-benar menjadi manusia. Doktrin yang sifatnya membayangkan tentang Tuhan dengan cara yang sangat kafir, bukan dari Alkitab. Merenungkan tentang Tuhan tanpa memikirkan kaitan antara Tuhan dengan dunia ini. Memikirkan tentang Tuhan tanpa membagikan apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan lakukan tidak bisa dipisah dari siapa Tuhan. Dan siapa Tuhan tidak mungkin dipahami kecuali kita kaitkan dengan apa yang Tuhan lakukan juga. Nah maka saudara, pengenalan yang salah akan Tuhan akan membuat orang mempunyai keterpisahan antara Tuhan dan antara kehidupan sehari-hari. Tuhan adalah Tuhan, tetapi Tuhan tidak kait dengan kehidupan saya sehari-hari. Saya bisa menjadi orang Kristen, tetapi saya tidak Kristen dalam hidup saya sehari-hari. Nah banyak orang akan coba tafsirkan, arti tidak Kristen itu apa ya? Mengatakan bahwa kehidupan saya kurang Kristen itu apa? Apakah karena saya kurang tempel ayat Alkitab? Atau saya tidak pakai kalung salib atau apa? Nah saudara, satu kalimat yang akan membuat kita gentar adalah tidak Kristen, berarti saudara dan saya tidak tergerak, tidak punya gairah untuk menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Gak ada kesenangan di dalam Tuhan. Tidak ada kesenangan di dalam Tuhan akan berakibat fatal. Saudara akan terseret ke dalam kesenangan versi dunia. Dan kalau ada guru palsu yang menawarkan, kita akan menjadi orang pertama mungkin yang akan mengaminkan segala perkataan yang dikatakan karena itu menyenangkan. Nah jadi saudara, ada kaitan antara doktrin yang sejati dengan pengenalan akan Tuhan yang menyenangkan. Pengenalan akan Tuhan yang sejati. Sejati dan penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan,
penuh dengan penghormatan, penuh dengan kemuliaan. Nah itu sebabnya mengenal Tuhan dengan benar bukan cuma akan menjadikan kita orang Kristen sejati, tetapi juga akan menjadikan kita orang-orang yang mampu menikmati Tuhan. Mampu mengerti betapa limpahnya hidup di dalam Tuhan itu. Dan inilah yang sebenarnya ditekankan di bagian awal, kita sudah membahas ini di awal pembahasan dari 2 Petrus. Ketika Petrus menekankan bahwa kuasa ilahi dari Tuhan sudah mengarahkan kita, menganugerahkan kita untuk mengalami kehidupan yang limpah dan saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Karena saudara kenal Tuhan, maka saudara akan menikmati kehidupan yang penuh dengan zeal. Saleh itu penuh dengan gairah, penuh dengan dorongan. Nah jadi saudara, yang Petrus katakan adalah kamu kenal Tuhan, pengenalan yang benar itu akan membuat kamu punya gairah, punya dorongan, punya zeal. Kita sudah bahas bahwa kesalehan di dalam pengertian orang Yahudi dan juga di dalam perjanjian baru itu bukan kehidupan bertapa gitu ya saleh. Saleh itu bukan cuma sekadar mempunyai kehidupan yang menghindarkan diri dari hal negatif. Bukan cuma itu. Saleh juga bukan kefasihan untuk mengucapkan kalimat-kalimat rohani atau banyak menghafal kitab di dalam kepala. Bukan. Saleh berarti ada gairah besar yang membuat saya ingin Tuhan. Membuat aku menginginkan Dia. Saudara, di dalam buku mengenai saya lupa. James Smith tulis buku apa tentang kasih? You are what you love. Ya, you are what you love. Nah, dia menekankan tentang Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dia katakan Yesus banyak bertanya. Ada kalimat-kalimat pertanyaan yang Yesus akan mulai. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi teologis yang penting. Jadi Injil Yohanes dimulai dengan pertanyaan yang Tuhan Yesus ucapkan, yang tanyakan, lalu setelah itu akan ada pembahasan teologis yang penting. Bahkan kalau saudara baca Injil Yohanes, ini disadari oleh Smith, ketika saudara membaca, saudara akan sadar, kalimat pertama yang Yesus keluarkan dari mulutnya adalah pertanyaan. Waktu murid-murid ikut, setelah Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka beberapa orang murid ikut, ada 2. Lalu Yesus berpaling dan Yesus mengatakan kalimat pertama yang dicatat di Injil Yohanes. Dan kalimat pertama itu adalah, apakah yang kamu cari? Atau dengan kata lain Yesus sedang tanya, kamu mau apa? Apa yang menjadi desire-mu? Apa yang menjadi keinginanmu? Saudara, bukankah ini hal yang sangat menarik ya? Petrus di sini mengatakan, gairahmu, keinginanmu untuk menikmati Tuhan, itu terjadi karena kamu kenal Dia. Pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan tentu tidak hanya berisi teori, pengenalan akan berisi kasih karena pengenalan akan Tuhan yang mengagumkan itu sudah kita miliki. Jadi saudara, ada hal yang krusial nih di dalam gereja. Yaitu kalau pengenalan akan Tuhan tidak dibagikan dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tidak difirmankan, tidak diucapkan, tidak diajarkan. Maka orang akan mempunyai kesulitan untuk menjalani hidup Kristen karena mereka tidak punya gairah terhadap kekristenan. Gak ada keinginan untuk menikmati Tuhan. Keinginan untuk mengagumi Kristus. Keinginan untuk digerakkan oleh Tuhan. Dan saudara, ini gambaran yang harus kita pahami dengan tepat ya. Ini bukan tentang saudara akan masuk surga atau neraka. Sehingga kita mengatakan, kalau saya kurang cinta Tuhan, matilah saya harus cinta Tuhan supaya saya gak dihukum. Gak bisa loh. Saudara gak mungkin mencintai Tuhan. Kecuali saudara menyadari, kalau pakai kalimat Petrus, bahwa saudara sudah dimasukkan ke dalam natur ilahi. Natur ilahi ini tentu harus dipahami dengan tepat ya, kita sudah bahas ini. Kuasa ilahinya sudah memanggil kita supaya kita berbagian di dalam Dia. Kita sudah menjadi sama dengan Dia. Kita ada di dalam Dia. Ini yang ditekankan di dalam ayatnya, di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat-ayat awal. Nah, saya sedang cari di mana. Nah, saudara bisa melihat bahwa di dalam ayat 3 dikatakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kuasa ilahi, Tuhan memberikan kuasanya untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dengan ajaib. Dia sudah panggil kita. Lalu dikatakan di dalam ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Wah saudara, ini tidak mungkin diberikan kepada orang yang masih abu-abu apakah dia milik Tuhan atau tidak. Engkau ada di dalam Dia dan itu yang harus membuat kita sadar bahwa pengejaran untuk menikmati Tuhan adalah kelimpahan yang Tuhan mau berikan.
Bukan ancaman kalau kamu kurang cinta Tuhan, kalau kamu kurang menggairahi dia. Kalau kamu kurang punya desire, maka kamu dibuang ke neraka. Bukan. Saudara, cara berpikir kita tidak boleh seperti itu terus. Saya nggak aman dengan situasi saya. Apakah saya sudah milik Tuhan atau belum? Jangan-jangan belum. Saudara nggak mungkin menginginkan Tuhan yang masih ragu-ragu sudah menerima kita atau belum. Saudara, pernikahan tidak mungkin dilakukan kalau sang pengantin pria mengatakan kepada sang pengantin wanita, saya masih ragu loh, apakah saya harus menikah dengan kamu atau tidak. Loh, ini pernikahan model apa ya? Ketika pendeta akan berkati lalu tanya kepada pengantin pria, apakah kamu akan mengambil saudari ini sebagai istrimu yang satu-satunya dan yang sah? Dan kemudian ya segala janji diucapkan. Lalu pengantin mengatakan, saya belum tahu, mungkin iya mungkin enggak, nanti saya pikir dulu. Lalu pendeta dengan tenang mengarahkan pertanyaan ke perempuannya, bagaimana dengan kamu? Perempuan akan bilang, dia dulu ngomong baru saya akan aman. Nah kalau dia belum punya kenyamanan untuk terima saya, bagaimana mungkin aku akan nyaman dengan dia? Nah sama, kalau saudara dan saya belum mengetahui penerimaan Tuhan yang besar itu, saudara tidak mungkin aman, gak mungkin menikmati Tuhan. Tidak mungkin punya kesalehan, gak ada zeal. Karena saudara tidak pernah tahu apa itu dicintai, tidak pernah tahu apa itu diterima. Tidak pernah tahu apa itu dijadikan satu oleh pribadi yang maha mulia, yang rela inkarnasi. Nah itu sebabnya Petrus mengatakan, jika kamu tidak percaya inkarnasi, jika kamu tidak percaya bahwa Allah itu sangat mulia, namun sangat membumi, sangat merendah. Allah yang sangat mulia adalah Allah yang rela menjadi sama dengan kita. Jika itu tidak ada dalam pikiranmu, kamu tidak mungkin menikmati kehidupan menjadi Kristen. Nah maka Petrus mengatakan, ayo tambahkan dengan sungguh-sungguh. Jalankan kesalehan, gerakkan dirimu untuk menginginkan Tuhan. Gimana cara lakukan itu? Petrus mengatakan di sini, kamu harus berusaha. Berusaha apa? Menambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan dan seterusnya. Kita tidak ulang membahas ini, kita sudah bahas. Tapi intinya adalah Petrus mengaitkan antara segala usaha untuk menginginkan Tuhan dengan pengenalan bahwa saudara sudah dimiliki oleh Tuhan. Penerimaan. Kesadaran bahwa aku milik Tuhan. Dia mencintai aku. Tahu dari mana dia cinta kamu? Dia rela datang. Apa hebatnya dia datang? Dia berinkarnasi dari yang paling mulia menjadi yang paling hina. Dia lakukan itu untuk kami, gerejanya. Nah maka saudara dengan demikian kita akan mempunyai segala yang kita sebenarnya sedang haus untuk dapatkan dari dunia ini. Kita dapatkan di dalam Tuhan. Ini tentu sorotan modern ya. Kita ini di dalam zaman modern sangat haus pengakuan, sangat haus penerimaan, sangat haus punya komunitas. Dan itu hanya mungkin dimulai dari penerimaan dari Tuhan. Tuhan terima kita, karena itu bisa ada komunitas. Tuhan terima kita, maka saya menjadi seseorang yang berharga. Bukan karena saya berharga, tapi karena Tuhan membagi dirinya untuk saya. Nah kalau tidak ada pengertian inkarnasi, tidak mungkin ada pengenalan yang benar akan Tuhan yang mulia itu. Dan kita akan terus cari kesenangan bukan dari Tuhan tapi dari yang lain. Nah kalau kita sudah tahu betapa pentingnya, betapa mesti adanya, betapa harusnya kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan untuk mempunyai kelimpahan, untuk mempunyai kesenangan. Maka kita juga tahu tanpa kesenangan diterima oleh Tuhan, kita akan cari kesenangan itu di tempat lain. Kita akan pisahkan antara Tuhan dengan kehidupan di bumi. Dan karena itu kita tidak pernah sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan sebagai yang sudah memberi dirinya kepada kita. Kita kehilangan hal paling besar yang juga tidak dimiliki oleh dunia ini, yaitu tiada Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam kehidupan orang-orang di bumi ini. Sama ya, kalau orang-orang di dunia tidak punya Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, kita menjalankan hal yang mirip. Tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kerugian yang sangat besar. Maka saudara Petrus mengingatkan, bahwa kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup saleh. Berusaha untuk hidup dengan baik, dengan benar. Berusaha. Berusaha supaya apa? Supaya kamu dapat menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Ini usaha yang Petrus bagikan bukan karena takut nanti kita akan binasa, bukan. Tapi karena Petrus tidak mau kita menjadi orang Kristen yang hanya menikmati Tuhan secara mediocre. Sangat gak masuk akal ya, kalau Allah rela mengirimkan anak tunggalnya, sang anak tunggal rela berinkarnasi untuk menjadi manusia. Hanya untuk memberikan kita kehidupan yang sedang-sedang saja. Tentu aneh. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu supaya kita menikmati Dia. Supaya kita ada di dalam Dia. Dan saudara, menikmati Tuhan adalah hal terbaik yang mungkin terjadi pada manusia. John Calvin mengatakan di dalam Institutes of Christian Religion. Dia mengatakan bahwa seluruh bijaksana itu ada di dalam pengenalan akan Tuhan dan diri. Ini namanya summa sapientia. Total dari bijaksana. Sapientia.
Total dari bijaksana ada dalam dua hal. Mengenal Allah dan mengenal diri. Saudara, di awal Institutes of Christian Religion, Calvin sering membagikan pengertian yang sifatnya duplex ya, dua. Dia mengatakan ada dua pengenalan akan Allah. Allah pencipta, lalu di buku kedua Allah penebus. Sekarang bijaksana itu juga punya duplexnya tersendiri, punya dua sisinya. Apa itu bijaksana? Saudara, di dalam pengertian Yunani dan juga diteruskan dalam tradisi Latin yang Calvin sangat dalam mengerti, pencarian bijaksana sama dengan kesenangan. Jadi kesenangan hidup sejati itu karena bijaksana. Ada dua jenis kesenangan dan orang-orang berhikmat, para filsuf tahu ini. Kesenangan pertama adalah kesenangan liar yang jelek, kita tidak mungkin setuju itu. Ini adalah kesenangan yang tanpa hikmat, kesenangan tanpa pengertian, kesenangan seperti binatang. Kesenangan yang tidak mempunyai pengekangan diri, kesenangan yang tidak punya pengertian, kesenangan yang tidak memaksimalkan kemanusiaan kita. Saudara, ketika seseorang mengalami kesenangan, misalnya karena dia minum, mabok, atau dia pakai obat bius, atau dia mempunyai kehidupan seks bebas, itu kesenangan yang bodoh. Karena kesenangan itu tidak memaksimalkan kemanusiaan dia. Potensi akal budinya, potensi hati nuraninya, potensi moralnya nggak keluar. Dan karena itu tidak cocok kalau manusia mencapai kesenangan hidup di dalam level yang pertama ini. Ini rusak. Tapi ada level kesenangan yang kedua. Level kesenangan yang kedua adalah saya mencapai kehidupan kemanusiaan saya di dalam wisdom, di dalam hikmat. Pencarian hikmat, kesenangan akan hikmat sama dengan kesenangan akan kemanusiaan. Nah, ini tema di dalam abad pertengahan akhir dan juga di dalam Renaissance yang sangat mempengaruhi pemikir-pemikir reformasi termasuk John Calvin. Bahwa saya berfilsafat supaya saya senang. Saya bisa menikmati hidup sebagai manusia. Di dalam tanya jawab public lecture-nya STT, ada yang tanya kepada Pak Yadi, Bapak kan ngajar filsafat Kristen, kenapa sih kita mesti belajar filsafat? Kenapa rumitkan diri dengan baca-baca karya filsafat? Jawaban Pak Yadi adalah ya supaya kamu menyenangi hidup jadi manusia. Manusia itu manusia karena mampu mempunyai moral yang baik, mampu mempunyai pengertian yang baik, mampu mempunyai pikiran yang baik, dan itu yang harus dilatih. Ada kesenangannya di situ. Saudara tidak hidup dengan cara yang kosong, yang bodoh, yang cuma mencari kesenangan-kesenangan sensual saja. Saudara akan mencari kesenangan dalam tahap kemanusiaan yang baik. Nah, maka orang akan mencari filsafat, supaya mereka bisa punya Sophia, punya wisdom. Dan kalau sudah punya wisdom, saya bisa mempunyai keutuhan sebagai manusia. Nah, maka di dalam pemikiran Calvin dia mengatakan hal yang sama. Bagaimana mempunyai hikmat dengan mengenal Tuhan? Apakah mengenal Tuhan itu signifikan? Sangat, Calvin bilang. Karena dengan mengenal Tuhan kamu akan mengenal diri. Dengan pengenalanmu akan siapa engkau akan menikmati mengenal Tuhan. Ada semacam dobrakan terhadap diri kita waktu kita mengenal Tuhan. Baru di dalam pengenalan akan Tuhan, saya mempunyai kemampuan untuk meruntuhkan diri saya yang lama. Saya yang lama dirombak, kemudian saya yang baru dipahami sebagai gambarnya Allah. Nah, maka saya akan belajar menikmati Tuhan. Saya akan belajar untuk menikmati kehidupan yang limpah, bukan karena bijaksana kosong, tapi karena bijaksana di dalam mengenal Allah. Pengenalanku akan Allah adalah jalan keluar untuk aku mempunyai kehidupan kemanusiaan yang sejati. Nah, saudara, dengan pengertian ini kita akan menyadari pentingnya menjadi manusia dengan mempunyai akal budi, yaitu dengan punya hikmat, dengan menjalankan hidup di dalam wisdom. Di dalam wisdom. Saya pernah ikut seminar tentang apa itu wisdom. Waktu saya ikut, ini seminar yang harus diikuti oleh satu kelas mahasiswa karena yang seminar itu dosen kami ya waktu saya sebelum masuk STT. Nah, dosen kami yang adakan seminar maka dia mengatakan kelas wajib ikut ya, terpaksa saya ikut. Temanya apa? Temanya adalah wisdom. Wah, bagus juga ya. Ternyata wisdom itu dia bahas W itu apa, I itu apa, S itu apa, D itu apa, O itu apa, M itu apa. M-nya terakhir money. Saya pikir ini orang mau bahas wisdom. Ternyata wisdoman. Nah, banyak orang di dunia ini cuma bahas wisdoman. Tapi Calvin mengatakan kamu mau punya wisdom, kamu punya hikmat, kamu akan bahagia. Jadi kesenangan yang bukan karena sense, bukan karena keadaan sensual, menikmati kenikmatan sensual, bukan. Kesenangan karena di-upgrade kemanusiaannya. Nah, saudara kalau punya komputer, saudara mau upgrade dia jadi lebih mampu,
Saudara ganti prosesornya, saudara ganti memorinya atau apapun itulah, saudara lakukan penaikan kecepatan atau apapun. Nah itu namanya upgrade. Tapi kalau saudara ganti kotaknya lalu tambahkan lampu atau saudara cuma tambah gambar tempel, itu bukan upgrade. Saudara punya komputer, saudara tempel lambang apel digigit, itu tetap dia bukan apel digigit gitu ya, itu cuma tempelan. Nah saudara, kenikmatan sensual itu tidak mengupgrade manusia. Kemampuan untuk menikmati hidup untuk demi kenikmatan itu sendiri itu tidak mengupgrade manusia. Yang akan mengupgrade manusia adalah Tuhan. Nah bayangkan ya, kalau pengenalan akan Tuhan tidak ada, entah karena ajaran palsu, atau karena kita tidak serius membaca kitab suci kita, atau kita tidak serius di dalam kehidupan bergereja kita, maka pengenalan akan Tuhan yang harusnya sangat besar efeknya mengupgrade kemanusiaan kita, itu akan hilang. Bukan cuma hilang, akan diganti dengan tawaran dunia ini untuk dalam tanda kutip mengupgrade kemampuan kita untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan sensual. Jadi ketimbang membuat kita di-upgrade sebagai manusia, dunia tawarkan. Daripada upgrade gak jelas, mendingan nikmati hari ini. Seize the day. Hidup demi hari ini. Nikmati kenikmatan sensual untuk hari ini. Besok kamu akan mati, nikmati hari ini. Nah saudara, inilah yang menjadi bahaya. Maka kehidupan Kristen menawarkan jalan untuk menikmati Tuhan. Dan kenikmatan itu ada di dalam gairah dan kasih. Smith di dalam buku You Are What You Love, dia mengingatkan bahwa perkataan pertama yang Yesus katakan di Injil Yohanes adalah pertanyaan. Apa yang kamu cari? Perkataan penutup dari Tuhan Yesus di Injil Yohanes juga sama, dimulai dari pertanyaan. Yaitu Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, apa yang kamu cari? Pertanyaan kedua, do you love me? Pertanyaan pertama, apakah kamu cari sesuatu? Apakah itu? Pertanyaan terakhir, sudahkah kamu bereskan pencarianmu dan menyadari bahwa kamu perlu mengasihi aku? Nah ini ya, ini kalimat yang susunan pertanyaan yang dari awal sampai akhir membentuk satu pengertian Injil yang indah, yaitu Injil adalah tentang cinta Tuhan, Sang Mesias, Sang Anak Allah, yang datang membagikan dirinya untuk kita, supaya kita menikmati Dia. Nah jadi ketika kita tidak mengenal siapa Tuhan, kondisi kita akan menjadi makin lama makin tergerak untuk mendekat ke dunia, karena kesenangan dunia seperti lebih meyakinkan untuk kita. Ada terlalu banyak tahap dan proses sepertinya untuk menikmati Tuhan, sedangkan dunia menawarkan jalan pintas. Dunia mengatakan untuk menikmati saya, kamu gak perlu ribet-ribet. Kesederhanaan untuk menikmati saya, itulah tawaran saya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kekristenan itu mirip birokrasi Indonesia ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tapi saudara, kekristenan tidak pernah mempersulit apapun. Yang mempersulit adalah kedagingan kita. Kenapa sulit menikmati Tuhan? Karena kedagingan kita tetap ngotot berteriak. Kamu boleh beriman kepada Tuhan di dalam kepalamu, tapi tetaplah nikmati aku di dalam keseharianmu. Kamu boleh beriman kepada Tuhan di dalam pengakuan mulutmu, tapi coba jalankan kehidupan yang sama dengan dunia ini, karena itu yang aku butuhkan. Yang bikin rumit adalah kita sendiri. Saudara, ini kalimat penting dari Petrus ketika Petrus mengatakan bahwa kamu sudah berbagian di dalam kodrat ilahi, di dalam natur ilahi. Kita sudah bahas ini ya, bukan berarti kita jadi Allah. Tapi Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Kita boleh menjadi milik Dia, kita mengasihi Dia, kita ada di dalam Dia, di dalam kita. Dia mengajak kita berbagian di dalam relasi Tritunggal yang indah itu loh. Tuhan mengajak kita berbagian, ini undangan yang penting. Tadi siang di kelas katekisasi saya mengingatkan kembali perkataan dari seorang komposer yang juga seorang teolog, yang juga seorang ahli unggas. Ya ini orang luar biasa aneh bidangnya ya, ahli unggas. Seorang bernama Olivier Messiaen. Ya kira-kira gitulah ya, saya nggak tahu cara bacanya gimana. Nah dia adalah seorang komposer dari Prancis, dia juga seorang teolog dan dia juga seorang ahli unggas. Mungkin suatu saat dia akan bikin karya tentang angsa untuk memuliakan Tuhan, untuk gabungkan 3 bidang ini ya. Dia mengatakan, kamu tahu caranya berkomunitas dengan baik? Renungkan Tritunggal. Kamu tahu apa itu ibadah? Renungkan Tritunggal. Karena ibadah itu bukan semacam kelompok sosial baru yang saudara bisa nikmati. Bukan kelompok hobi, orang-orang yang punya hobi sama. Hobinya John Calvin, makanya ngumpul sama-sama. Bukan. Karena ibadah itu adalah tawaran Tritunggal untuk berbagian di dalam relasi Tritunggal. Ini tawaran dari Allah Tritunggal untuk berbagian di dalam relasi Tritunggal. Ibadah tidak ada kaitan dengan kesenangan bermusik. Kesenangan bermusik adalah cetusan karena kekaguman kepada Allah Tritunggal.
Kita tidak ibadah untuk menikmati musik. Kita menikmati alat Tritunggal, maka kita bermusik. Kita menikmati alat Tritunggal, maka kita ibadah, kita menyanyi, kita berdoa. Kita menikmati kehadiran orang-orang lain. Nah jadi saudara sekalian, Mesian mengingatkan bahwa kalau kamu mau mengenal kekristenan sejati, renungkan Tritunggal. Komunitas maupun ibadah harus melalui merenungkan tentang Tritunggal. Kenikmatan ditarik oleh Tuhan untuk berbagian di dalam Dia. Itu yang Petrus katakan. Nah maka saudara, kalau kita tidak mendapatkan ini, kita akan cari kenikmatan duniawi. Dan Petrus mengatakan ini bukan cuma potensi terjadi. Ini sudah terjadi di gereja kita, ini yang Petrus bilang. Ada pengajar palsu. Pengajar palsu yang tidak membahas inkarnasi Kristus. Udahlah biarin, yang penting dia mengajarkan kasih. Tidak. Tanpa kembali kepada ajaran ortodoks yang ketat, maka tidak mungkin ada praktek hidup yang bisa dinikmati. Jika kita tidak merenungkan tentang siapa Tuhan, kita tidak mungkin digerakkan untuk mengasihi Dia. Itu sebabnya Petrus mengatakan hati-hati, pengajar-pengajar palsu sudah ada di tengah-tengah kamu. Yang lebih mengerikan, Petrus bahkan mengatakan waktu mereka kumpul makan perjamuan bersama dengan kamu, mereka cuma melampiaskan keinginan untuk mabok. Wah saudara, ini kalimat menakutkan. Berarti yang Petrus tegur bukan orang jauh, tetapi orang-orang di dalam komunitas Kristen sendiri. Dan ini realita yang juga kita alami di dalam zaman kita sekarang. Pengajar palsu itu yang kita takutkan, bukan pengajar agama lain. Saudara, kita sudah tahu kalau agama lain punya pendirian dan ketuhanan yang beda dengan kita. Kita tidak perlu lagi diskusi mengatakan, kamu gak boleh ajar begitu di agamamu. Itu agama dia kok. Kita sudah tahu bahwa apa yang dia percaya lain dengan apa yang kita percaya. Kita tidak anggap yang dia percaya itu benar, yang kita anggap yang kita percaya benar. Tapi ketika orang mengatakan saya Kristen, saya pendeta Kristen, saya pengkhotbah Kristen. Lalu dia mengatakan hal-hal demikian, ini yang bahaya. Saudara jangan pikir bahwa gereja palsu atau pengajar palsu itu adalah kasus simple yang kita cuma tertawakan. Saya sangat tergerak sekali waktu pendeta Stephen Tong tegur pengajar palsu. Lalu di dalam kebaktian dia mengatakan, banyak orang anggap ini cuma lucu-lucu. Ada orang tua marahin orang tua lain. Ini sesama engkong berantem atau apapun itulah. Banyak orang pikir ini cuma lucu-lucu. Tapi saya tidak pernah anggap ini lucu-lucu. Ajaran palsu adalah sesuatu yang Petrus tangani dengan sangat serius. Petrus mengatakan kalimat-kalimat paling kasar karena ada pengajar palsu. Tapi saudara, kita di dalam gereja kan maunya ada kesatuan gereja ya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Lagu yang sangat indah ya, karena memberikan argumen kuat kenapa kita bersaudara dengan mengulang-ulanginya berkali-kali. Nah maka saudara, itu tadi sindiran by the way, jangan masukkan ini ke dalam lagu berikutnya. Nah saudara, orang mengatakan kan dalam Yesus kita bersaudara, sudahlah lupakan segala perbedaan. Salah. Dalam Yesus kita bersaudara berarti kita harus samakan hal berbeda yang harusnya nggak beda. Saudara, kalau kita ada di dalam gereja kita lalu ada orang tanya, Pak menurut Bapak ya, ada nggak ya nabi lain yang tulisannya harus masuk ke dalam Alkitab? Ya saudara bilang ini bukan perbedaan, lu mesti bertobat. Gak mungkin ada nabi lain yang akan kita akui. Bagaimana kalau ada nabi terakhir, boleh gak kita masukin? Gak bisa. Gak mungkin, itu gak harmonis ya. Saya pernah mengatakan itu seperti menambahkan kumis ke lukisan Mona Lisa. Lo boleh dong saya tambahin kumis supaya dia lebih maskulin sedikit. Kamu merusak, kamu gak berbagian ke dalam lukisan itu. Nah jadi saudara sekalian, kita tidak mungkin mentoleransi, kata itu sebenarnya enggak tepat ya. Kita tidak mungkin mengakui kesatuan dengan yang bukan satu dengan kita. Nah maka saudara, pengajar palsu adalah isu penting di dalam gereja abad pertama dan ternyata ini adalah isu yang tidak pernah mati harus ditangani. Bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap adanya pengajar palsu? Pertama, menyadari efek yang menghancurkan gereja dari para pengajar palsu. Ini efek menghancurkan. Saudara pikir kita di dalam gerakan reform cuma mau bikin gereja sendiri, lalu setelah itu bikin gereja kita besar dan puas? Tidak. Kita ingin bahwa kekristenan kembali ke kitab suci. Dan apa yang dilakukan pengajar palsu merusak apa yang kita harapkan terjadi. Ini bukan kepentinganmu, kepentingan saya. Asal kamu tidak ganggu saya masih oke, enggak bisa. Saudara, John Calvin mengatakan dengan sangat tegas bahwa ketika orang menyelundup ke dalam gereja Tuhan, kekacauan yang terjadi, yang diakibatkan, akan mensukseskan pekerjaan si jahat lebih besar daripada ratusan perang. Jadi saudara, gereja gak pernah dihancurkan oleh perang ya. Kalau ada perang ya gereja akan menderita tapi gak hancur. Tapi pengajar palsu akan sangat-sangat menghancurkan gereja.
bom yang dijatuhkan, ini bukan Calvin yang ngomong, tapi bom yang dijatuhkan untuk menghancurkan gereja-gereja di Inggris, yang efeknya membuat Inggris sepertinya kehilangan bangunan gereja, itu tidak membuat apa-apa kepada iman orang Kristen di Inggris. Ketika pesawat-pesawat tempur Hitler membom London misalnya, kemudian gereja-gereja hancur, termasuk salah satu gereja penting, yaitu gereja Saint Paul di sana. Saudara, itu tidak mengganggu iman Kristen. Iman Kristen tidak menjadi hancur karenanya. Tapi pengajar palsu efeknya lebih membahayakan daripada bom yang dijatuhkan. Nah, maka saudara, kita lihat apa yang Petrus katakan tentang para pengajar palsu ini. Bagian pertama yang kita akan bahas dikatakan, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Maksudnya apa ya? Oh, pengajar jangan sombong, rendah hati, pura-pura rendah hati. I am nothing, you are something, God is everything. Bukan. Yang dimaksudkan adalah mereka begitu berani dan angkuh. Karena mereka pikir dengan pengajaran mereka bisa mendobrak segala kestabilan pengajaran yang sudah dimiliki oleh gereja Tuhan. Mereka keluar dari jalur. Mereka berani mengklaim, ini ajaran kami dan it's okay untuk ajar seperti ini. Karena kami memang menerima ajaran baru. Wahyu baru, pernyataan baru, kalimat-kalimat sorgawi yang gak nyambung dengan Alkitab. Itu yang disebut dengan keangkuhan loh. Mereka begitu berani dan angkuh. Begitu berani menghancurkan tradisi yang sudah lama, yang digumulkan dengan susah payah, dengan segala kesederhanaan dan kebergantungan kepada Tuhan. Diganti dengan klaim ini dari Tuhan yang dikatakan dengan sembarangan. Mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar mau ada pemikiran yang mengarahkan kita kembali ke Alkitab. Saudara, kenapa pendeta mesti khotbah? Supaya kita kembali ke Alkitab, bukan kembali ke pendeta itu. Kalau pendeta tidak mengarahkan kita kembali ke Alkitab, mari doakan supaya Tuhan buang pendeta seperti itu. Karena itu menghancurkan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, Petrus mengatakan mereka berani dan angkuh, sehingga mereka tidak segan-segan menghujat. Kata menghujat akan diulang berapa kali? Nah, kita akan lihat konsep umum yang dimaksudkan sama konsep yang sesuai dengan konteks Petrus. Menghujat itu apa sih? Saudara, menghujat ada banyak hal yang bisa kita katakan yang dikaitkan dengan menghujat. Tapi pada bagian ini, yang dimaksud menghujat adalah mengaitkan kekacauan moral kehidupan yang rusak di bumi ini dengan ketuhanan. Nah, ini kan aneh ya, kalau kehidupan rusak gak mungkin dong dikaitkan dengan ketuhanan. Tapi Petrus sudah mengatakan jika engkau tidak mengajarkan Tuhan yang sejati, kerusakan dan kekacauan hidup pasti akan terjadi. Nah, saudara, di dalam zaman modern kira-kira aplikasi dari pengertian ini apa ya? Menghujat kemuliaan. Salah satunya adalah khotbah yang separuh mengenalkan tentang Tuhan sebagai Allah yang penuh cinta kasih dan menerima, tapi tidak bicara tentang kekudusan Tuhan. Ketika kekudusan Tuhan tidak dibicarakan, maka kerelaan dia untuk turun menjadi manusia menjadi nothing. Jika Tuhan tidak pernah membenci dosa, Tuhan tidak pernah bereaksi terhadap pelanggaran. Tuhan tidak pernah bereaksi terhadap kekacauan hidup manusia. Maka inkarnasi menjadi nothing. Menjadi gak ada arti. Tuhan akan mengatakan oke lah, gak apa-apa kamu hidup begini, hidup begitu. No problem, mari jalankan apa yang kamu mau. Kamu menikmati kenikmatan sensual gak apa-apa. Karena aku mencintai kamu apa adanya. I love you anyway. Saya tidak akan berkhotbah tentang murka Tuhan. Saya tidak akan berkhotbah tentang neraka. Aku hanya akan berkhotbah tentang kasih Tuhan. Cinta Tuhan kepadamu begitu besar. Dia akan mengampuni kamu. Dia menerima kamu apa adanya. Lalu musik. Mau main musik? Musiknya akan main lantunan musik yang begitu mendayu-dayu. Tereng-tereng. Tuhan mencintai kamu, amin. Tereng-tereng. Tuhan mengasihi kamu, amin. Atau apapun musiknya lah, saya nggak ngerti. Lalu dorongan untuk mengatakan kamu harus percaya Tuhan mencintai kamu. Itu jadi kalimat kosong. Kalimat kosong. Karena Tuhan tidak bergumul dengan dosa manusia. Allah yang diperkenalkan oleh para penghujat ini adalah Allah yang tidak pernah terganggu oleh dosa manusia. Kamu berdosa, no problem. Aku terlalu suci untuk diganggu oleh dosamu. Nah, ini mirip dengan ajaran gnostik, proto-gnostik yang kita bahas kemarin. Tuhan tidak akan terganggu dengan apa yang terjadi di dunia. Tapi saudara, apakah itu ajaran Alkitab? Apakah Alkitab mengatakan ketika kejahatan manusia besar di bumi, Tuhan melihat itu dan Tuhan biasa-biasa saja. Begitu ya? Apakah di dalam Kejadian dikatakan Tuhan melihat keadaan manusia lalu Tuhan lanjut baca koran? Enggak. Dikatakan Tuhan pilu hatinya. Tuhan sangat terganggu dengan ketidakadilan. Tuhan sangat terganggu dengan penyelewengan. Tuhan sangat terganggu dengan pelampiasan hawa nafsu. Tuhan sangat terganggu dengan kekudusan yang dinodai. Maka saudara, Tuhan gak pernah diam. Tuhan tidak pernah tenang hatinya kalau melihat kekacauan yang terjadi. Tapi penghujat akan mengatakan, gak apa-apa kok, dosa dan Tuhan bisa identik.
Tuhan bisa satu dengan dosa. No problem. Aku tidak akan bahas penghakiman Tuhan. Aku tidak akan bahas tentang murka Tuhan. Pokoknya aku hanya akan bahas that God loves you. God loves you. God loves you. Saudara, apa itu love? Apa itu kasih? Nicholas Walter Storff menulis 3 jilid ya, volume tentang justice. Terakhir dia bahas justice in love. Apa itu kasih? Kasih adalah ekspresi dari perjanjian dan juga ekspresi dari kesetiaan Tuhan. Kasih tidak mungkin ada tanpa justice, tanpa kebenaran. Enggak mungkin bisa ada tanpa righteousness. Enggak mungkin bisa ada tanpa kesalehan. Enggak mungkin bisa ada tanpa kekudusan. Kasih bukan satu aspek yang sifatnya itu adalah pernyataan yang sifatnya menerima dengan buta, menerima apapun yang terjadi. Tidak, kasih bukan seperti itu. Kasih sangat erat kaitan dengan perjanjian. Itu sebabnya penghujat akan mengatakan Tuhan tidak problem dengan dosamu. Dia tidak akan merasa ada sesuatu dengan engkau. Nah saudara bayangkan kalau dengar kalimat seperti ini, orang akan mengatakan then it's fine. Aku lakukan hal seperti ini enggak apa-apa. Saudara, saya enggak bilang kita harus ancam orang seperti orang mau masuk neraka terus ya. Saya juga enggak mau ada di gereja yang pendetanya terus bilang, lu berdosa ya, neraka lo. Hari ini kamu ke neraka. Ya kalau sekali, kalau dalam teguran penting harus ngomong itu tentu ada tempatnya. Tapi kalau tiap hari ngomong tentu enggak benar ya. Nah maka saudara, ketika orang mengatakan kepada jemaat, kalau kamu berdosa no problem. Kalau kamu punya kehidupan kacau ya coba berusaha baik-baiklah. Tapi enggak apa-apa kok, pokoknya Tuhan menerima kamu apa adanya. Saudara, penekanan kepada penerimaan yang murahan itu tidak akan memperkenalkan Tuhan yang sejati. Tuhan seperti itu tidak akan dikagumi. Kita cuma mengagumi bahwa faktanya Tuhan memberikan berkat. Berkatnya yang penting bukan Tuhannya. Tidak ada yang mengagumkan dari karakter seperti itu. Kita tidak mengagumi karakter yang meremehkan dosa dari manusia. Dan tentunya kita tidak akan remehkan karakter seperti itu ada dalam diri Allah. Kita tidak akan kagumi karakter seperti itu. Kita akan mengatakan kalau Allah adalah Allah yang gak peduli keadilan, gak peduli tentang kekacauan, tidak peduli tentang pelampiasan hawa nafsu. Kalau begitu saya tidak mau sembah Dia. Ada satu buku yang sangat menarik yaitu tentang Allahnya para filsuf. Salah satu bab di situ menekankan tentang pemikiran yang sangat-sangat penuh pergumulan tentang siapa itu Allah dari para filsuf. Bagaimana para filsuf itu berusaha memahami Allah. Bagaimana mereka memberikan sumbangsi tentang pemikiran filosofis mereka tentang Tuhan. Dan saudara, nggak ada yang akan menyenangi ide bahwa Allah itu arbitrer, Allah itu sewenang-wenang. Saudara nggak akan mau Allah yang sewenang-wenang kan. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia ngamuk, tiba-tiba dia baik. Saudara tidak akan suka Allah yang sewenang-wenang. Tapi saudara di sisi lain, saudara juga tidak akan suka Allah yang stoik. Allahnya kaum stoik, Allah yang tidak tergerak dengan apa yang terjadi di sini. Karena itu berarti Allah bukanlah kasih adanya. Allah karena dia kasih, dia tidak akan sewenang-wenang. Allah karena dia kasih, dia akan sangat berkait dengan apa yang terjadi di bumi. Maka saudara secara ontologi, ini pengertian filosofi. Secara keberadaan, saudara nggak boleh samakan Allah dengan dunia. Allah bukan ciptaan, ciptaan bukan Allah. Allah Tritunggal bukan ciptaan, ciptaan bukan Allah Tritunggal. Tapi secara perjanjian, secara covenant, secara relasi, saudara tidak bisa pisahkan Allah dengan ciptaannya. Jadi ingat ya, secara ontologis, saudara nggak boleh samakan Allah dengan ciptaan. Secara relasional, saudara nggak bisa pisahkan Allah dengan ciptaannya. Allah yang kita kenal adalah Allah yang mencipta dan menopang ciptaan. Dan membawa ciptaan kepada kesempurnaan. Dia sangat tergerak oleh apa yang terjadi di tengah-tengah ciptaan ini. Nah maka saudara, penghujatan berarti kita tidak segan, kita nggak takut untuk mengatakan Allah dan kekacauan ciptaan bisa klop. Nggak masalah. Lalu ayat 11, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka. Tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Kata-kata hujat, ya konteksnya masih sama ya. Ini ada banyak kisah dari kitab Henok. Salah satunya ini saudara bisa terima sebagai tafsiran Kejadian, bisa juga tolak. Di dalam kitab Kejadian sebelum Tuhan kirimkan air bah dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu menikahi, kawin dengan siapapun yang mereka ingin. Nah ada yang tafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah para malaikat. Ini tafsiran orang Yahudi. Di dalam kitab Henok, tafsiran ini yang dianut. Jadi para malaikat ini turun, kemudian bersetubuh dengan para perempuan. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan para raksasa gitu ya. Lalu Tuhan marah dan Tuhan kirimkan air bah. Nah apakah ini posisi Petrus? Kita tidak bisa mengatakan, iya ini posisi Petrus dari ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini adalah cara Petrus untuk memakai literatur protognostik.
dari orang-orang yang terkait dengan ajaran yang akan menjadi gnostisisme. Dan mereka sangat senang kitab ini. Jadi Petrus bisa menggunakan kitab ini untuk menarik mereka untuk melihat argumen Petrus. Tapi kalaupun Petrus ternyata posisinya di sini sama dengan banyak orang Yahudi juga no problem. Nanti sampai surga baru kita tanya sama siapa ya, sama Musa mungkin atau sama siapapun yang ada yang lebih mengerti, lalu tanya gimana sih tafsirkan kejadian yang peristiwa anak-anak Allah nikah dengan anak-anak perempuan manusia, tafsiran mana yang benar? Nanti saat itu saudara sudah mengerti, waktu itu ada PA yang dipimpin langsung oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Roh Kudus. Oke saudara, nah maka yang ditekankan di sini oleh Petrus adalah ada peristiwa ketika malaikat jatuh dalam dosa dengan perempuan-perempuan itu, lalu Tuhan marah. Tuhan masukkan mereka ke dalam sebuah gua untuk kurung sebelum hari penghakiman. Nah ketika itu Henok akan bolak-balik. Nah ini sekarang kita sudah tidak lihat ini ada di dalam kitab suci dan kita tidak harus terima ini sebagai kebenaran ya. Ini cerita dari kitab Henok yang tidak masuk ke dalam kanon Alkitab kita. Nah dikatakan bahwa Henok itu akan pulang pergi dari surga ke gua itu, gua yang simpan para malaikat. Dia akan lihat di surga lalu balik lagi ke gua yang yang kurung malaikat itu. Lalu para malaikat itu akan tanya sama Henok, Henok, kami ini sudah siap berontak. Wah hebat ya, mereka mau berontak terhadap surga. Bolehkah kamu beritahu kepada kami kekuatan surga seperti apa? Nah Henok harus kasih tahu karena tugas Henok adalah menginformasikan surga kepada neraka dan menginformasikan neraka kepada surga. Jadi dia balik ke surga untuk bilang di neraka terjadi ini, semua aman atau semua terkendali. Nanti dia dari surga ke, ya ini bukan neraka lah ya, semi neraka. Ke semi neraka lalu bilang kepada malaikat-malaikat jatuh ini, oh di surga terjadi ini. Nah ceritanya para malaikat ini mau berontak. Mereka mau keluar dari penjara dan mau kudeta. Wah ini luar biasa berani, mau kudeta Tuhan. Tapi mereka mau cari tahu kekuatan malaikat yang setia berapa banyak. Henok disuruh ngitung. Ini udah kayak tim Aufi aja ya. Jadi Henok pergi ke surga lalu mulai ceklak. Mulai hitung-hitung, oh jumlahnya segini. Begitu dia dapat jumlah, dia balik lagi ke tempat para watchers, para malaikat yang dihukum itu. Dan dia mengatakan jumlah yang sangat fantastis. Yang begitu luar biasa besar, sehingga para watchers ini jadi ketakutan. Nah para watchers ini di dalam tradisi Yahudi adalah malaikat yang luar biasa ganteng. Tapi ya mungkin karena ganteng jadi kurang bisa berantem ya, saya nggak tahu. Nah jadi saudara, para malaikat ini ketakutan, lalu mereka sampaikan ke Henok, Henok bilang ke Tuhan, kami ngaku salah, kami siap dihukum. Nah itu yang dimaksudkan. Mereka ngaku salah dan mereka siap dihukum. Itu yang dimaksudkan dengan tidak memakai kata-kata hujat. Maksudnya adalah mereka tuntut hukuman. Mereka tidak bilang Tuhan oke kok dengan kami. Kata hujat berarti Tuhan oke dengan saya. Tuhan terima saya apa adanya. Saya terus menerus lampiaskan hawa nafsu. No problem, Tuhan gak peduli. Tuhan cinta saya, Tuhan tutup mata sama dosa saya. Saudara itu penghujatan menurut Petrus. Maka saudara dia mengatakan para malaikat tidak menghujat. Karena malaikat itu mengatakan hukumlah kami. Karena kami tahu jumlah malaikat yang kuat jauh lebih banyak. Tapi pengajar palsu gak begitu, herannya ya. Pengajar palsu dengan berani mengatakan no problem. Kamu diterima apa adanya, gak usah berubah. Kamu ya gitu aja. Kamu memang ya harusnya berdosa sih, Tuhan akan memaklumi. Sehingga Petrus mengatakan para pengajar palsu itu, nah ini kata-kata yang luar biasa fantastis mulai keluar. Mereka sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang muncul hanya untuk dimusnahkan. Gak ada gunanya hamba-hamba Tuhan seperti ini. Mereka sama seperti binatang. Kalimat yang kasar tapi perlu dan benar. Hamba-hamba Tuhan yang palsu lebih baik gak ada gitu ya. Kalau saudara mengatakan mari kita doakan untuk pengampunan bagi mereka supaya mereka bertobat. Ya saudara mau doakan itu boleh. Tapi Petrus gak merasa ada gerakan untuk doakan. Petrus merasa ada gerakan untuk segera Tuhan hakimi mereka. Cabut mereka dari gereja Tuhan lalu usir. Bongkar kesalahan mereka dan buang mereka. Ini kalimat yang sangat keras ya. Dan saudara saya pikir kita perlu belajar untuk mempunyai hati yang selaras dengan kitab suci. Ketika Tuhan menyatakan marah ya kita mesti marah. Ketika Tuhan mengatakan ampuni maka kita ampuni. Tuhan adalah Allah yang sabar. Ketika Kristus ada di dunia, apakah dia pernah marah seperti ini kepada para pelacur yang mau bertobat misalnya? Apakah dia marah kepada para pemungut cukai? Kalau saudara bilang, ya pelacur bertobat Tuhan terima, orang miskin Tuhan terima, tapi pemungut cukai lain. Ini adalah kelompok kaya. Kalau Tuhan Yesus mau memenangkan kredit, mau dapat ini ya, dapat hatinya rakyat, dia mesti benci pemungut cukai. Dia mesti marah sama orang-orang kaya koruptor ini. Tapi Yesus bukan saja tidak membenci mereka, Tuhan mengundang mereka malah. Tuhan mengatakan aku mau makan di rumahmu. Saudara ingat yang dikatakan Tuhan kepada Zakeus. Adakah KKR model begini yang akan dikagumi orang? Yesus mengatakan kepada Zakeus, Zakeus turunlah.
Orang udah berharap ini orang jahat nih, Tuhan pasti akan tegur dia dengan keras. Tidak, Tuhan pakai pendekatan tanpa teguran kepada Zakeus. Tuhan mengatakan, Zakeus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Dan di rumah Zakeus Tuhan tidak bikin KKR kan. KKR lalu Zakeus suruh duduk, lalu Tuhan mengatakan, celakalah hamba uang. Uangmu binasa. Zakeus nangis, ampuni saya. Siapa yang mau bertobat? Zakeus angkat tangan, saya. Nah sekarang ada keselamatan di rumah ini. Gak dicatat begitu. Yang dicatat adalah hanya penerimaan. Tuhan gak pikirkan, Tuhan Yesus gak pikirkan citra dia di hadapan rakyat biasa. Rakyat biasa akan mengatakan, kok kamu pihak orang kaya? Katanya kamu memihak orang miskin, orang kecil seperti kami. Yesus mengatakan, aku adalah tabib untuk sembuhkan orang berdosa. Dan pendekatan Yesus begitu indah, begitu mengagumkan. Tanpa teguran kepada sampah masyarakat. Dan dia bertobat. Ada teguran keras dan orang bertobat. Ada teguran luar biasa keras dan orang Farisi gak bertobat. Nah jadi saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma tahu marah. Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Ketika dia marah, kita tahu ada sesuatu yang bahaya. Sesuatu yang sangat besar di situ. Dan Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk marah. Mereka sama seperti binatang, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga perbuatan mereka yang jahat akan membuat mereka binasa seperti binatang liar. Karena mereka mempunyai kekacauan hidup seperti ini dan mengacaukan gereja Tuhan. Mereka akan Tuhan singkirkan. Hukuman bagi mereka sudah dijatuhkan. Kalimat yang keras, ya. Kalimat yang perlu, sangat perlu. Nah maka saudara di dalam bagian berikutnya ayat 13, kalimat berikut dikatakan, berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Yang dimaksudkan Petrus adalah para pengajar palsu ini tetap mengklaim kesatuan. Tetap mengklaim persekutuan. Makan bersama itu sama dengan persekutuan, harus kita tahu. Mereka mengklaim kesatuan. Saya yakin kalimat yang akan mereka keluarkan terhadap Petrus adalah pemecah gereja. Karena mengusir pengajar palsu, mereka nggak bilang mereka pengajar palsu ya. Karena mengusir pengajar palsu seperti kami. Tapi Petrus akan mengatakan kamu nggak ada tempat di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Saudara jangan jadi orang Kristen yang bodoh ya. Yang senyum dan ramah kepada orang yang Tuhan mau buang. Tapi kasar dan keras kepada orang yang Tuhan mau panggil. Oh, kita nggak boleh terbalik. Tuhan sangat penuh kesabaran. Tuhan penuh belas kasihan. Jangan gampang marah kepada orang yang saudara benci. Tapi saudara mesti tahu siapa orang yang Tuhan sudah berikan final verdict. Pernyataan final, penghakiman final. Engkau tidak ada tempat di dalam gereja Tuhan, enyahlah. Dan Tuhan nyatakan itu kepada para guru palsu. Saya sudah mengatakan minggu lalu bahwa intensitas teguran akan makin keras dari Petrus ke Yudas, dari Yudas ke Wahyu. Wahyu lebih sadis ya. Bahwa para guru palsu ini dapat tempat di neraka lebih dulu daripada setan. Jadi kamar VIP sudah penuh sama guru palsu. Begitu setan masuk mau check in, yang pemilik hotel mengatakan kamar raja kegelapan. Oh raja kegelapan taken. Hah? Siapa yang ambil kamar raja kegelapan? Itu muridmu, guru palsu. Jadi saudara kalimat makin keras akan diberikan kepada guru palsu. Kita nggak bahas nanti sampai bagian yang lebih menakutkan. Dikatakan mereka itu seperti anjing yang jilat muntah. Aduh ini kasarnya bukan main ya. Tapi ya memang harus dikatakan berarti. Lalu kalimat tadi dikatakan mereka suka mabok, mereka suka foya-foya. Kata mabok dan foya-foya itu tidak harus literal mabok-mabok dan pesta terus. Bukan. Tapi kata mabok dan foya-foya berarti mata mereka adalah mata yang ditujukan kepada kesenangan. Kesenangan kemewahan. Saudara ini... saya suka lupa namanya. Kenneth, siapa? Kenneth Hagin? Ada yang tahu nama ini? Kenneth Hagin? Nggak tahu ya? Oh ya, saudara taunya Stephen Tong, D.A. Carson, oke lah. Nah saudara, saya lupa nama pendetanya, pokoknya hamba Tuhan televangelis yang populer dan sekarang juga masih populer. Itu mempunyai hobi untuk pergi kemana-mana pakai ada 3 mobil mewah pengawalan. Dan dia punya pesawat jet pribadi ya. Ya harus lah ya, kan hamba Tuhan toh akan melawan kerajaan-kerajaan di angkasa. Jadi dia harus punya pesawat. Nah satu kali ada orang wawancarai dia. Wawancarai dia lalu mengatakan langsung dikejar ke rumahnya gitu ya. Jadi waktu dia mau naik mobil, wartawan ini dengan kamera langsung datang dan mengatakan, saya mau wawancara kamu. Apakah perlu ya bagi kamu untuk punya pesawat jet pribadi? Lalu dia sudah ketangkep begini, dia bingung mau jawab apa. Kemudian dia mengatakan, begini ya. Saya ini punya kesibukan yang luar biasa besar. Jadi saya tidak mungkin bisa antri di bandara seperti orang biasa. Nah jadi dia mengatakan saya memang harus punya kemewahan seperti ini. Lalu yang nanya juga nakal. Dia mengatakan apakah perlu kemewahan yang lain-lainnya? Apakah perlu uang sebanyak ini untuk satu orang seperti kamu?
Lalu kalimat dia yang selanjutnya mengatakan, saya nggak bisa bahas lebih lanjut karena kamu nggak mengerti pentingnya posisi saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, dia tidak punya posisi sebagai hamba Tuhan, dia adalah pengikut dari si jahat. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang sangat palsu untuk menipu orang. Saudara tahu ya, waktu dia khotbah itu dia bisa punya gaya seperti dipenuhi Roh Kudus, tapi gaya aneh-aneh yang keluar. Ada pendeta yang katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi gerakannya mirip gerakan lidah ular. Saya nggak ngerti, Roh Kudus kok bikin orang lidahnya kayak lidah ular. Saya nggak usah tiru lah ya, nanti saudara ini di shoot kemudian diviralkan, lalu saya jadi aliran itu. Bahaya sekali, nanti saya akan masuk ke neraka sebelum setan. Nah maka saudara sekalian, orang ini mengatakan saya berhak seperti ini. Kamu nggak ngerti bahwa saya berhak lakukan ini. Nah saudara, kalimat ini akan sering dikatakan guru palsu. Kamu nggak ngerti pentingnya saya. Kamu nggak ngerti bahwa saya berhak dapat kemewahan, kemuliaan seperti ini. Kalimat ini benar-benar menakutkan. Saudara, kadang-kadang saya terharu kalau lihat perjalanan penginjilan dari Pak Stephen Tong. Waktu kami siapkan KKR di Bada, di Kapin di Bada. Saudara ada yang ikut di sana juga ya. Saudara yang ikut, saudara tahu kan, waktu kami sewakan ruangan kamar, kita cari hotel yang paling bagus di tempat itu yang mungkin didapatkan. Karena ini untuk Pak Tong kok, bukan Pak Tong yang minta. Kita cari yang paling bagus. Yang paling bagus pun, malam-malam itu kamarnya diserang laron. Saking sederhananya hotel di sana. Ya kita nggak bisa harap apapun ya. Lalu ketika ada orang telepon saya, Pak, kamarnya Pak Tong diserang. Oh, saya kaget, diserang apa? Diserang laron. Lain kali bilang laron aja, gak usah pakai diserang, saya panik dengarnya. Lalu saya datang, lihat Pak Tong lagi hitung laron. 1, 2. Pak Tong ngapain? Ada laron. Iya Pak Tong, saya tahu. Makanya saya datang mau urus untuk Pak Tong pindah. Pak Tong bilang, sudah dibersihkan aja, nanti disemprot. Kalau sudah bagus saya kesini lagi. Saya males kemas barang-barang lagi, jadi biar di sini aja. Nah saudara, kesederhanaan model begini, dengan kemewahan yang luar biasa yang ditampilkan oleh para televangelis di Amerika, itu jomplangnya luar biasa ya. Nah saudara, ini yang dimaksudkan oleh Petrus, mereka ingin segala sesuatu yang ekses untuk hawa nafsu, apapun itulah. Mereka ingin melampiaskan hawa nafsu seksual, mereka ingin melampiaskan keinginan akan kemewahan, apapun. Guru-guru palsu selalu punya problem dengan hal moral. Nah saudara, kita tidak bisa tahu itu kalau kita tidak kritis. Kalau kita mengatakan, pokoknya kalau orang pakai jas berdiri atas mimbar harus kita hormati. Saudara salah. Saudara harus menghormati firman Tuhan dan menghormati hamba Tuhan sejati. Tapi hamba Tuhan palsu yang ikut-ikut mendapat penghormatan, dia harus disingkirkan loh. Dia nggak boleh mendapatkan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada hamba Tuhan sejati. Nah maka Petrus mengatakan mereka penuh hawa nafsu, maksudnya adalah mereka cari ekses-ekses seperti itu. Apapun yang secara sensual akan menyenangkan mereka. Mereka akan sangat menyenangi segala hal yang berkait dengan keinginan dunia ini. Entah itu kemewahan kah, entah itu kesenangan seksual, entah itu kenikmatan yang tidak dikurung oleh kepantasan seperti pernikahan. Bukankah banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam dosa seperti ini lalu dapat seolah-olah dapat justifikasi karena tahu mereka hamba Tuhan. Nah jadi saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang penuh hawa nafsu zina, kata Petrus di dalam ayat yang ke-14. Dan yang lebih bahaya adalah mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Yang Petrus katakan adalah mereka sangat pintar untuk tarik orang-orang Kristen yang lemah. Kasihan ya, lemah itu apa maksudnya? Lemah bukan artinya dia nggak mampu push up 10 kali, bukan itu. Lemah yang dimaksud di sini adalah mereka terlalu polos untuk dengar apapun lalu ikut. Saudara, kita tidak mau orang Kristen menjadi orang yang tidak punya kemampuan membedakan. Kalau saudara tidak bisa bedakan mana hamba Tuhan, mana palsu, saudara harus minta anugerah dari Tuhan. Harus belajar, harus baca buku, harus selidiki. Ketidakmampuan membedakan adalah tanda kelemahan yang sebenarnya bahaya. Karena saudara nanti tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana bukan, mana setan, mana dari firman. Kacau semuanya, semuanya disatukan, dicampurkan. Ajaran dari Tuhan, ajaran dari dukun, semua dipadukan. Kita tidak lagi punya jiwa kritis mau kembali ke Alkitab. Kita cuma tahu bahwa apapun yang menyenangkan telingaku itu pasti benar. Ada satu orang ibu-ibu ditanya, kenapa kamu ke gereja ini? Gereja dari seorang hamba Tuhan yang gak pernah bagus, ajarannya selalu kacau. Nah dia mengatakan, saya sangat diberkati oleh hamba Tuhan itu. Saudara, ini kalimat yang menipu ya. Kalau saudara berkhotbah lalu jemaat bilang, saya sangat diberkati. Saudara harus selidiki dulu, siapa dia? Apa pengertian dia akan berkat? Apakah berkat itu menurut dia? Saya pernah coba lakukan sedikit survei waktu saya melayani di Malang. Selesai kebaktian misalnya ada yang bilang, wah saya sangat diberkati hari ini. Saya desak balik, maksudnya berkat apa?
Ya berkat lah, Bapak kan tahu berkat. Enggak, saya enggak tahu maksudmu apa. Saya tahu pengertian berkat, tapi saya mau tahu versimu apa. Jangan-jangan kita beda. Dan saya menemukan jawaban yang lumayan beragam. Ada yang mengatakan berkat itu berarti saya diingatkan kembali apa yang harus saya ketahui hari itu. Jadi berkat maksudnya ada firman yang tepat waktu gitu. Saya pas perlu, saya pas dapat. Nah ini saya dapat berkat. Ada yang menafsirkan berkat sebagai tambahan pengetahuan baru. Saya dapat berkat hari ini, maksudnya dapat informasi baru. Nah untuk orang seperti ini tentu Wikipedia akan menjadi berkat yang besar sekali. Nah, akan banyak informasi baru dari Wikipedia. Lalu ada yang lucu, ini bukan jemaat kami, dia dari tempat lain lalu diajak oleh, ya saya nggak tahu ya, oleh temannya mungkin dia mahasiswa. Lalu dia kebaktian di situ, lalu dia bilang, oh saya mendapat berkat. Saya desak, berkat itu apa? Lalu dia bilang berkat itu petunjuk. Oh saya agak hati-hati. Petunjuk apa ya? Gini saya sedang bergumul, mau pacaran sama A atau B. Khotbah tadi memberikan penjelasan yang tepat sekali. Saya harus pilih A bukan B. Wah celaka saya bilang. Nah saudara berkat itu lain-lain ya. Apa arti berkat? Coba selidiki dulu dan saudara akan sadar bahwa banyak orang sangat sulit untuk menentukan mana khotbah yang mengarahkan dia untuk makin cinta Alkitab, makin mengerti Alkitab. Dan mana khotbah yang cuma menghibur di telinga. Meskipun pendetanya benar, ini saya nggak bilang konteks kacau ya. Mungkin saya yang khotbah, lalu saudara mendapatkan berkat. Karena saudara cuma ingin dengar hal yang menyenangkan telinga. Sehingga saudara mengatakan hari ini Pak Jimmy memberikan berkat. Tapi berkat itu tidak membuat saudara makin kenal Alkitab. Tidak membuat saudara makin kagum Tuhan. Tidak membuat saudara makin ingin untuk punya zeal. Mencintai Tuhan lebih lagi. Maka arti berkat itu kadang-kadang begitu variatif. Dan kita mesti punya pendirian yang jelas dulu. Tentang mana khotbah yang benar, mana khotbah yang kacau. Mana khotbah yang mengarahkan kepada kitab suci. Mana khotbah yang cuma menyenangkan telinga dari orang yang penuh dengan keinginan untuk disenangkan. Saudara, kekristenan itu punya kecenderungan yang unik ya. Kekristenan akan tarik banyak orang untuk menjadi milik Tuhan. Tapi akan ada orang-orang yang sangat perlu penerimaan. Sangat perlu diyakinkan dia penting. Itu akan laku, pergi gereja akan laku bagi mereka. Orang-orang ini haus penerimaan. Dan banyak orang seperti ini di zaman modern. Zaman modern adalah zaman tanpa relasi kalau mau dibilang. Sehingga banyak orang kehilangan penerimaan. Haus untuk diterima. Haus untuk merasa penting. Haus untuk merasa signifikan. Dan kekristenan adalah tempat yang paling enak bagi mereka. Ini survei dilakukan di Amerika, saya lupa siapa namanya yang bikin artikel ini. Tapi dia mengatakan kekristenan itu sangat laku untuk tipe orang seperti ini. Dia bikin beberapa tipe ya. Ada tipe lain yang lebih cocok ke ini sama Rolling Stones katanya daripada gereja. Saya nggak tahu kenapa Rolling Stones by the way, tapi dia bilang begitu. Ini kelompok ini lebih kena sama Rolling Stones, kelompok ini lebih kena sama gereja. Dan dia katakan yang punya kecenderungan untuk kena sama gereja. Tentu dia bilang gereja, saya juga nggak tahu gereja apa yang dimaksudkan ya. Saya asumsikan gereja populer di Amerika pada zaman ini ya. Yang pasti bukan GRI mungkin. Nah dia mengatakan orang-orang kelompok ini kenanya sama Rolling Stones. Orang-orang ini kenanya sama gereja. Yaitu tipe-tipe yang labil, yang sangat gampang kecewa, yang sangat gampang untuk diyakinkan bahwa dia penting. Sangat gampang untuk mendapatkan kesenangan ketika dikatakan dia somebody. Itu akan ke gereja. Nah saudara bayangkan ya, ketika orang seperti itu datang ke gereja, apakah gereja harus tolak? Tentu enggak. Tapi gereja tidak bisa serta-merta akan mengatakan, you come to the right place, kami akan penuhi apa yang kamu ingin. Enggak. Gereja akan mengatakan, kamu mesti bertumbuh. You must grow up. Kamu enggak bisa terus-menerus berpikir kamu paling penting. Gereja akan bikin kamu menjadi orang yang paling enggak penting, supaya kamu menyadari bahwa di situ kamu jadi penting. Gereja akan membuat kamu yang benar tentunya. Merasa bahwa salib Kristus itu penting. Karena Kristus mempraktekkan selfless love. Kasih yang membagikan dirinya bagi orang lain. Ini saya nggak bilang selfless love berarti tanpa person, bukan ya. Kasih yang membagi dirinya bagi orang lain. Itu yang perlu dimiliki oleh orang Kristen untuk bertumbuh dewasa. Dan untuk melakukan itu dia harus tahu mana yang cuma menyenangkan telinga dari orang-orang yang belum mengerti apa itu salib. Dengan mana yang akan mempertumbuhkan orang-orang untuk menyukai kitab suci, mengasihi Tuhan, dan mempunyai zeal, mau menikmati Tuhan dan melakukan apa yang perlu untuk Tuhan. Nah itu sebabnya pengajar palsu akan cocok sama banyak orang yang masih belum punya power to discern, kemampuan membedakan, dan yang masih menginginkan sesuatu yang mereka harapkan terjadi tapi mereka belum bisa dapat. Pengajar palsu sangat ahli untuk memenangkan orang-orang seperti ini. Dengan senyumnya yang sebenarnya palsu dan dipaksakan, saudara bisa lihat ya senyum dari, saya nggak usah sebut nama lah ya, saudara nanti pergi ke toko buku lalu lihat senyum yang luar biasa lebar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa agung itu. Dan saudara akan tahu bahwa senyum yang palsu yang mereka miliki mirip dengan para ahli marketing dari tempat-tempat lain yang pamerkan senyum yang mirip. Salah satu hal yang paling umum di dalam pelatihan untuk menjadi seorang yang
ada di bidang marketing adalah saudara harus tunjukkan keramahan. Saudara mesti tunjukkan bahwa saudara nggak ada jahatnya sama sekali. Nggak ada durinya sama sekali. Senyumnya harus lebar, harus ganteng. Rambutnya harus teratur, sorry. Saya bukan nabi palsu yang pasti. Nah saudara, penerimaan kesan bahwa saya gampang sekali diterima. Saya approachable. Saya adalah orang yang sangat ramah. Saya adalah orang yang gak ada gangguan sama sekali. Saya orang yang sangat menyenangkan untuk kamu dapatkan. Saudara, ini akan sangat me-welcome orang. Nah sayangnya kita gak ngerti dan kita mengatakan kayaknya kita juga harus begitu ya untuk menangkan banyak orang. Kita harus menjadi orang yang benar-benar sepertinya sangat cocok, sangat bagus, gak ada violence sama sekali. Saudara mau bandingkan model begini dengan Pak Tong, gak nyambung ya, susah sekali dibenturkan. Susah sekali disatukan. Kalau orang ingin pribadi yang seperti ini lalu dengar khotbah Pak Tong, shock dia. Yang tidak mau keluar dari sini. Loh. Ini kok kasar sekali. Nah saudara, pengajar-pengajar palsu mempunyai kemampuan memikat, kata Petrus. Mereka akan sangat gampang untuk memikat orang-orang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka pintar memikat tapi mereka palsu. Senyum palsu, ramahnya palsu, menerima palsu. Lalu dikatakan oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti Bileam. Nah ini Bileam adalah seorang yang ditawarkan uang yang banyak untuk mengutuk Israel. Lalu Bileam bilang, saya tanya Tuhan dulu ya, saya nabi Tuhan loh. Dia tanya ke Tuhan, nabi Tuhan. Dia tanya, Tuhan bolehkah pergi? Tuhan bilang tidak. Maka dia jawab kepada Balak. Dia mengatakan, maaf gak bisa, bilang ke rajamu. Bilang ke raja, saya gak mungkin lakukan itu. Lalu akhirnya raja tambah lagi upahnya. Tambah lagi, tanya lagi. Jadi saudara, Bileam sudah bilang tidak dengan upah tertentu. Misalnya 1 miliar. Atau kebanyakan, enggak lah ya, 1 miliar. Lalu raja bilang tambah 500 juta lagi. Setelah tambah, Bileam tanya lagi. Seolah-olah Tuhan akan berubah kalau uangnya nambah. Luar biasa ya. Tuhan ini lebih loh. Enggak cuma 1 miliar, ini ada ekstra-ekstra. Kira-kira gimana? Tahan harga? Atau oke? Atau sok jual mahal? Atau pura-pura pergi kayak kalau orang lagi belanja? Tuhan bilang kamu gak boleh pergi. Lalu dia balik lagi dan mengatakan maaf gak bisa. Tapi karena upahnya ditambah, kemudian desakan ada, akhirnya Bileam tanya lagi, boleh pergi gak? Tuhan bilang pergi, tapi hanya apa yang aku katakan yang kamu harus katakan. Apa yang aku sampaikan harus kamu katakan. Itu jelas ya Tuhan katakan. Lalu Bileam pergi dan Tuhan mau hancurkan dia. Nah saudara, kalimat ini harus saudara pahami ya. Tuhan mengirim malaikat untuk membunuh Bileam. Itu ada sesuatunya. Ini bukan cuma karena Bileam pergi, tapi karena Bileam sedang menghadapi sesuatu yang suci. Bileam akan masuk tempat yang suci, maka Tuhan mau bunuh dia. Hal itu adalah jelas di dalam pola dari kitab Keluaran, di dalam kitab Yosua juga ada ini pola seperti ini, yaitu pola melanggar kekudusan. Saudara tahu hal ini ya, anak-anak Harun tidak melakukan sesuatu yang secara moral dibenci Tuhan, tapi secara menghadap kekudusan Tuhan mereka melanggar. Nah ini gambaran yang harus kita pahami dengan tepat. Nah, kita nggak ada waktu untuk bahas itu. Tapi saudara, Bileam mau dibunuh oleh Tuhan. Bukan karena dia pergi padahal Tuhan bilang boleh pergi. Bukan. Tapi karena dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat serius. Dia mau masuk bertemu dengan umat Tuhan yang suci. Orang luar mau masuk akan diberikan peringatan mau dibunuh oleh Tuhan. Ingat anaknya Musa juga yang belum disunat. Membuat Musa hampir dibunuh oleh Tuhan. Ini kalimat itu harus kita pahami ya. Ini bukan berarti Tuhan tiba-tiba berubah pikiran mau bunuh, bukan. Tapi Tuhan mau memberikan pengertian, ada kesucian yang kamu gak boleh langgar. Ini trespassing gitu, ini kamu gak boleh melanggar kesucian Tuhan. Begitu kamu mendekat untuk melanggar, ada peringatan mau dibunuh. Jadi Bileam mau dibunuh karena dia mau masuk tempat yang suci, yaitu umat Tuhan. Nah ini harusnya jadi peringatan yang besar bagi Bileam. Dan malaikat Tuhan mengatakan, kamu sebenarnya sudah akan mati kalau keledai itu tidak berhenti untuk menyusahkan kamu dengan mendadak berhenti, lalu tiarap, mendesak dia ke tembok, sudah tahu ceritanya lah ya. Maka Bileam marah sama keledai mau digebukin. Sudah mau dipukul, Tuhan buka mulut keledai bisa ngomong. Dan Bileam sudah begitu sering berurusan dengan sihir yang aneh-aneh sehingga binatang ngomong bagi dia gak aneh lagi. Hebat ya, orang yang sudah berurusan dengan magic-magican kira-kira gitu. Begitu keledai ngomong, lu kenapa pukul gua? Bileam gak kaget, gak lari, Bileam reply. Dia diskusi dengan keledai. Saudara bayangkan ya, kalau seorang nabi itu mempunyai level hikmat yang sangat tinggi, maka adalah penghinaan besar bagi dia untuk bicara dengan keledai. Ini cara Tuhan untuk merendahkan orang ini loh. Bicaranya sama keledai, dinasehati sama keledai. Tapi saudara anyway, meskipun dia cuma dinasehati sama keledai, dia dengar loh. Dia dengar dan mengatakan, oke. Maksudnya dengar setelah Tuhan ngomong tentunya, bukan cuma keledai ngomong aja. Setelah Tuhan ngomong dia mengatakan, oke, berarti keledai saya gak salah. Oke, kalau gitu saya balik. Tapi Tuhan bilang gak usah balik
Tetap jalan ke Israel. Nah ini yang bikin kita heran kalau kita nggak ngerti pelanggaran kekudusan. Tuhan kok pelin-pelan? Oke boleh pergi. Oke Bileam pergi. Kok pergi? Saya bunuh lo. Loh katanya tadi enggak, kamu pergi. Tapi Tuhan bilang, saya nggak bilang pergi. Bilang terakhir, pokoknya enggak, saya matiin. Ya udah saya balik. Udah, pergi. Jadi pergi apa enggak? Pergi. Nah saudara kalau bacanya kayak gitu ya aneh. Ini Tuhan gimana ya? Ini ya oke lah, pasti aneh kalau tafsirkan gitu. Tapi saudara harus tafsirkan yang model tadi. Tuhan bilang silakan pergi. Tapi begitu Bileam pergi, Tuhan tunjukkan ini kudus dan aku mau bunuh kamu. Kenapa Tuhan mau bunuh? Bukan karena dia pergi, tapi karena dia diberikan peringatan. Kamu gak boleh main-main di sini. Ini tempat kudus. Umat yang kudus dan aku siap jaga mereka. Aku akan bunuh kamu jika kamu melanggar. Nah ini peringatan Tuhan. Bukan karena Bileam pergi Tuhan mau bunuh ya, bukan itu poinnya. Maka Bileam tetap pergi tapi sudah dapat peringatan keras dari Tuhan. Jangan sembarangan. Ini umatku, saya bunuh kamu. Itu yang Tuhan katakan. Lalu Bileam datang dan berkati Israel. Ya dia pasti terkesan dengan pengalaman hampir digaplok sama malaikat dengan pedang bernyala-nyala kan. Maka dia memberkati Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Wah ini bikin Balak marah bukan main. Kenapa sih kamu malah memberkati? Suruh pindah tempat. Dia pikir kalau suasana beda, mood mengutuk bisa datang. Tapi enggak juga, dia tetap memberkati. Akhirnya raja itu sangat marah. Dan Bileam bilang, saya nggak bisa mengatakan hal yang lain. Here I stand on the word of God. Gitu ya. Pokoknya saya cuma bisa ngomong apa yang Tuhan perintahkan. Saya nggak bisa bicara yang lain. Nah saudara kenapa Petrus singgung itu? Petrus mau mengatakan kepada guru palsu, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sekarang melindungi gerejanya. Kamu tahu kenapa Bileam mau dibunuh? Karena dia sekarang mendekat ke umat Tuhan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hai guru palsu, kamu sedang mendekat ke kekasihnya Tuhan. Yang Tuhan sangat sayang, berani bicara salah, mati kamu. Kamu berani sembarangan, kamu mati. Ini yang Tuhan mau nyatakan lewat gambaran Bileam. Maka Petrus pakai ini. Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dan dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Tapi untuk guru palsu di zaman Petrus nggak ada lagi. Karena suara bukan dari keledai, suara dari nabi sejati, dari rasul, dari Petrus. Itu pun nggak didengar. Maka Petrus mengatakan kalau begitu mereka itu sudah seperti mata air yang kering, udah gak ada gunanya. Itu yang ayat 17 katakan yang akan kita bahas di waktu yang akan datang. Jadi saudara ini adalah peringatan keras, harap kita boleh mengerti bahwa gereja Tuhan sedang bergumul di tengah-tengah zaman ini dengan adanya banyak pengajar palsu. Harap kita mempunyai kemampuan untuk membedakan mana suara Tuhan, mana bukan. Dan harap kita tekun mendoakan gereja-gereja Tuhan yang sedang dicengkram oleh setan melalui pengajar-pengajar palsu. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur karena Tuhan yang mencerahkan kami untuk mengerti keadaan sulit dari gereja. Di tengah-tengah kekacauan dari guru-guru palsu. Tuhan kami sangat terhibur karena Tuhan mengasihi gerejamu. Sama seperti Tuhan mengasihi Israel. Dan kami bersyukur karena Engkaulah pelindung dari umat pilihan. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam jerat para pengajar palsu. Tuhan kasihani gerejamu. Munculkanlah siapa hamba sejati dan siapa yang palsu. Biar Tuhan yang memberi berkat bagi gerejamu mendengarkan suara hamba-hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesetiaan-Mu bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.